Haleluya. Shalom, selamat pagi setiap umat Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali memuji menyembah Tuhan. Di hari Selasa 4 April 2023 kita bersyukur karena hari ini kita mulai hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita percaya tergenapi apa yang Tuhan Yesus sampaikan buat setiap kita. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan dalam kehidupanmu. Ambil Alkitab kita sama-sama di rumah kita masing-masing, saudaraku. Kita sudah ada dalam Keluaran pasal 30. Dalam rangkaian pembacaan firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, kita ada dalam Keluaran pasal 30 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-21. Ya. Kemarin kita sudah belajar di ayat 11 sampai dengan ayat 16 tentang persembahan, dan hari ini kita masuk di ayat 17 sampai dengan ayat 21 dari Keluaran pasal yang ke-30. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan, dan kau tempatkanlah itu di antara kemah pertemuan dan mezbah, dan kau taruhlah air ke dalamnya. Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada yang namanya bejana pembasuhan, di mana ketika Harun dan anak-anaknya yang imam-imam ini akan melayani, maka sebelum mereka melayani, mereka dikatakan harus mencuci tangan, harus mencuci kaki supaya bersih di hadapan Tuhan. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini yang juga perlu kita mengerti, bahwa dalam kita datang kepada Tuhan, karena begini, Tuhan lihat hati. Makanya Tuhan pernah menegur bangsa Israel, bangsa ini mendekat kepadaku dengan bibirnya, secara fisik bangsa Israel datang kepada Tuhan, tetapi hatinya menjauh daripadaku. Jadi dari peristiwa ini kita bisa lihat bahwa yang Tuhan inginkan bukan hanya sekedar fisikmu bersih. Tentu itu penting saudara dikasih dalam Tuhan, tetapi terlebih adalah isi hatimu. Terlebih adalah ketika engkau datang kepada Tuhan, hatimu bersih di hadapan Tuhan, karena Tuhan lihat hati. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan lihat hati saya. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, ketika kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan, ketika kita membantu orang, ketika kita menolong orang, Tuhan melihat isi hati kita. Sehingga ketika kita datang kepada Tuhan, bukan hanya tubuh kita bersih, tubuh kita layak untuk datang kepada Tuhan, tetapi terlebih penting adalah hati kita. Makanya suatu kali Tuhan Yesus pernah berkatakan seperti ini, ketika engkau hendak memberikan korban persembahan dan engkau teringat akan apa yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan korban persembahanmu, pergi dulu berdamai dengan mereka, baru engkau kembali mempersembahkan korban itu. Maksudnya apa? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, betul dalam kita mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan itu penting. Tetapi hubungan kita dengan sesama, sikap hati kita dengan sesama juga perlu diperhatikan. Inilah yang dimaksudkan ketika kita datang kepada Tuhan, kita pun datang dengan hati yang bersih, bukan hanya dengan tangan dan kaki yang bersih, tentunya dengan tubuh yang bersih, tapi kita juga memiliki hati yang bersih. Buat apa engkau cuci tangan, cuci kaki, tapi hatimu jahat, hatimu penuh dengan dendam, hatimu penuh dengan kebencian, hatimu penuh dengan iri hati? Buat apa engkau cuci tangan, cuci kaki, tapi engkau kasar, engkau tampar istri, engkau fitnah orang, engkau menghakimi sesamamu? Itulah teguran Tuhan kepada bangsa Israel. Bangsa ini mendekat dengan bibirnya, memuji menyembah aku, tetapi hatinya jauh daripadaku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan firman Tuhan.
Bukan hanya sekedar fisikmu bersih datang kepada Tuhan, tetapi terlebih penting adalah hatimu. Ketika kita datang kepada Tuhan, apakah hati kita dilihat Tuhan berkenan ketika kita datang kepada Tuhan? Karena semua terbuka di hadapan Tuhan. Semua terlihat di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang munafik, di luar bersih. Itu juga teguran Yesus terhadap orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Engkau seperti kubur, kata Tuhan Yesus, yang di luarnya bersih dilabur putih, tetapi dalamnya penuh dengan tulang belulang. Nah, hari ini kita diingatkan peristiwa ini, bahwa bukan hanya luar saja yang harus dibersihkan. Tentu kita perlu mandi, kita perlu bebersih, tetapi kita juga perlu perhatikan kebersihan hati kita. Ya, makanya saya catat di sini dalam Ibrani pasal 10 ayat 22, coba lihat. Ibrani pasal 10 ayat 22. Ibrani pasal 10 ayat 22 bilang begini. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan. Lihat ya. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Sehingga hati kita yang perlu dibersihkan ini, kita benar-benar dilihat Tuhan berkenan. 1 Petrus 3 ayat 21 juga berkata demikian. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Gambaran dari baptisan, membersihkan hati nurani kita. Ya, betul, bejana pembasuhan untuk membersihkan kaki dan tangan, saudaraku. Tetapi terlebih penting ketika engkau datang kepada Tuhan, hatimu di hadapan Tuhan dilihat bersih. Karena teguran-teguran yang Yesus pernah lakukan kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dia menegur. Mereka hanya datang dengan fisik, tetapi hatinya jahat, hatinya tidak berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan sebut mereka apa? Orang-orang munafik. Nah, apa yang perlu dibersihkan dalam kehidupan kita? Yang pertama jelas, yang perlu dibersihkan dalam hidup kita adalah hati kita. Alkitab jelas mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Di mana orang simpan dendam? Di hati. Di mana orang simpan kebencian? Di hati. Itu sebabnya yang perlu dijaga kebersihannya bukan cuma sekedar fisik kita, bagian luarnya, tetapi hati kita juga harus dijaga. Sama-sama bilang sama saya harus jaga kebersihan hati saya. Ketik di kolom komentar, sama-sama bilang sama saya, jaga kebersihan hati saya. Jaga betul kebersihan hati kita, ya. Mazmur 24 ayat 4 dan ayat 5. Mazmur 24 ayat 4 dan ayat 5 bilang begini. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Siapa yang menerima berkat Tuhan? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Semua terbuka, saudara, di hadapan Tuhan. Baik saya di tempat ini maupun saudara di rumah saudara masing-masing, terbuka isi hati kita di hadapan Tuhan. Karena itu biarlah Tuhan yang menilai setiap hati kita. Sehingga pada akhirnya kita menyadari, bagian saya lakukan, saya beribadah dengan sukacita. Bagian saya mengampuni dengan benar di hadapan Tuhan. Urusan Tuhan, Tuhan yang menyelidiki hati setiap kita. Tuhan yang tahu kok apa yang kita buat dengan segala motivasi yang kita kerjakan. Ya, jadi yang pertama yang perlu kita bersihkan dalam hidup kita adalah jelas hati. Jangan pernah engkau simpan hati yang kotor dalam hatimu. Jangan sampai engkau simpan hati yang penuh dengan dendam, hati yang penuh dengan benci, hati dengan penuh kecewaan. Sedang tubuhmu datang beribadah kepada Tuhan, tetapi hatimu kotor dilihat Tuhan. Ingat, Yesus sudah pernah mengingatkan, jika engkau sedang memberikan persembahan, engkau datang beribadah kepada Tuhan, dan engkau teringat hubunganmu dengan sesama.
tinggalkan korban persembahan itu, pergi berdamai dulu dengan mereka. Penting di hadapan Tuhan jaga hati kita. Jangan kita menangis-nangis di hadapan Tuhan, tapi ketika kita selesai beribadah kita nangisin anak orang, kita ngecewain anak orang, kita nyakitin hati perasaan anak Tuhan. Ngeri saudara ya. Yang kedua, apa yang perlu dibersihkan dalam hidup kita? Yang pertama jelas hati kita perlu dibersihkan. Yang kedua, pikiran kita. Pikiran adalah pusat dari segala peperangan. Semua dimulai dari pikiran kita. Kekhawatiran, ketakutan dimulai dari pikiran kita. Iya kan? Tindakan-tindakan jahat itu semua dimulai di sini, saudara. Kalau kita setuju, kita akan meresponinya dan membuahinya dengan perbuatan. Itu sebabnya perlu juga kita menjaga kebersihan pikiran kita. Rasul Paulus bilang, apa yang baik, apa yang sedap didengar, apa yang patut dipuji, apa yang manis, itu yang engkau pikirkan. Sehingga pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang baik. Pikiran kita tidak dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi mulai melatih pikiran kita dengan hal-hal yang membangun. Di dalam Roma pasal 1 ayat 12. Roma pasal yang pertama ayat 12 bilang apa, saudaraku? Sebab sekalipun mereka mengenal Allah. Lihat ya, sekalipun mereka mengenal Allah. Berarti orang ini mengenal Allah. Mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah, atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Pikiran mereka sia-sia dan hati yang bodoh menjadi gelap. Padahal mereka mengenal. Mereka mengenal. Berarti nggak jadi jaminan orang yang mengenal Allah pikirannya bersih. Nggak jadi jaminan orang yang mengenal Allah hatinya bersih. Tetapi apa? Kita harus latih, kita harus maju, kita harus membangun, kita harus membersihkan. Secara sadar kita mau dibersihkan. Baik hati kita maupun pikiran kita. Ingat ya, ketika kita datang kepada Tuhan yang harus kita bersihkan apa? Hati kita. Semua terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan tahu apa motivasi kita, Tuhan tahu apa tujuan kita. Yang pertama, bersihkan hati kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, bersihkan pikiran kita dari segala pikiran yang sia-sia, dari segala pikiran-pikiran yang menakutkan diri sendiri, mengkhawatirkan diri sendiri. Dan yang ketiga, apa yang perlu kita bersihkan? Yang perlu kita bersihkan yang ketiga, tatkala kita datang kepada Tuhan, bersihkan perkataan kita. Dimulai dari perkataan, karena firman Tuhan bilang begini, sesuai dengan apa yang kau ucapkan, itu yang akan aku lakukan dalam kehidupan. Maksudnya hati-hati dengan lidahmu, hati-hati dengan ucapanmu, hati-hati dengan perkataanmu. Dalam kehidupan orang percaya, kita percaya dan kita tahu bahwa ada kuasa dalam perkataan kita. Itu sebabnya biarlah perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang memberkati, perkataan-perkataan yang menguatkan, biarlah itu yang kita ucapkan dan itu yang kita katakan. Jangan lagi perkataan sia-sia, sama seperti Efesus 4 ayat 29 bilang apa? Efesus pasal 4 ayat 29 bilang begini, saudara. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi perkataan kita didengar oleh semua orang. Tetapi perkataan kita bisa melemahkan orang. Namun di sisi lain juga perkataan kita bisa menguatkan orang. Melalui apa? Melalui ucapanmu. Dan itu tergantung apa yang kita ucapkan, tergantung apa yang kita perkatakan. Buat apa engkau beribadah, memuji, menyembah Tuhan ketika kau keluar dari gereja, engkau ngomongin orang, engkau ngegosipin orang, engkau fitnah orang. Itu kan perkataannya tidak murni di hadapan Tuhan. Apa yang kau dapati di gereja? Apa yang kau dapati barusan dari ibadah? Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, perlu kita ketahui, bersihkan bukan hanya tubuhmu yang dibersihkan. Bukan cuma cuci tangan, cuci kaki, tetapi hatimu. Buat apa cuci tangan, cuci kaki, tapi berzina, jalan terus? Buat apa cuci tangan, cuci kaki, datang kepada Tuhan, tetapi kelakuan jahat? Bersihkan hatimu, itu terlebih penting.
Bersihkan pikiranmu, itu juga penting. Dan bersihkan perkataanmu. Sehingga pada akhirnya hidup kita dilihat Tuhan berkenan kepada Tuhan. Ya. Jadi pertanyaan sekarang, dengan apa kita membersihkannya? Baik pikiran saya, hati saya, dan perkataan saya. Dengan apa saya bersihkan? Suatu kali Tuhan Yesus pernah mengatakan seperti ini. Lihat di dalam Yohanes 15 ayat yang ketiga. Yohanes pasal 15 ayat yang ketiga bilang apa? Perhatikan firman Tuhan ini, saudara. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi yang membuat hati kita bersih, yang membuat pikiran kita bersih, yang membuat ucapan, tutur kata, perkataan kita bersih, cuma satu: firman Tuhan. Semakin kita membaca firman, semakin kita banyak merenungkan firman, maka setiap hati, pikiran, dan ucapan kita semakin hari semakin dibersihkan. Selalu saya analogikan ibarat sebuah kopi hitam di sebuah wadah gelas. Engkau curahkan air putih terus menerus tanpa henti, maka ampas kopi beserta kopinya juga akan keluar dari gelas itu, dan gelas itu akan digantikan dengan air yang bersih. Kira-kira seperti itu. Sehingga akhirnya ketika kita terus mendengarkan firman, maka hidup kita semakin hari semakin bersih. Karena firman itu yang terus menerus masuk dalam hidup kita. Ya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dari bejana pembasuhan hari ini kita belajar. Bukan hanya bersih tangan dan bersih kaki, tapi Yesus mengajarkan biarlah kita bersih hati kita, bersih pikiran kita, bersih mulut kita. Sehingga ketika kita datang kepada Tuhan tidak sia-sia ibadah kita. Karena tahukah saudara, jangan sampai hidup kita ditegur oleh Tuhan tatkala kita beribadah kepada Tuhan dan Tuhan menegur kita. Orang ini hanya datang kepadaku dengan mulutnya saja, tetapi hatinya menjauh daripadaku. Tuhan terlebih memerlukan hati kita daripada tubuh kita, saudara. Kalau hati kita bisa dilihat Tuhan bersih, maka Tuhan lihat dan layak di hadapan Dia. Hatimu bersih, pikiranmu bersih, perkataanmu bersih. Dengan apa cara membersihkannya? Dengan firman yang setiap hari kita dengarkan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Karena hari ini kami diperbaharui setiap pengetahuan kami, setiap isi hati kami, pikiran kami, mulut kami, biarlah terus dibaharui oleh firman Tuhan. Kami percaya bukan suatu kebetulan pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, mengajarkan kami, menuntun setiap kami. Tuhan Yesus, kami percaya bukan suatu kebetulan anak-anak Tuhan di mana-mana tempat mereka berada mengambil bagian untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Kami gak mau jadi orang-orang munafik yang datang beribadah kepada Tuhan tapi hati kami jahat, yang datang beribadah kepada Tuhan tetapi pikiran kami kotoran, yang datang beribadah kepada Tuhan tapi mulut kami tidak bisa diayak, tidak bisa dijaga. Tapi kami mau datang kepada Tuhan dan hati kami, pikiran kami, mulut, perkataan kami bersih di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, hamba berdoa, biarlah firman termaterai dalam hati dan hidup kami, sehingga semakin hari kami semakin menjadi pribadi yang dewasa di hadapan Tuhan. Kami menjadi semakin pribadi yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Berkat-Mu ada atas setiap umat Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan umat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus tolong, sehingga ketika kami datang beribadah kepada Tuhan, Tuhan dapati kami, bukan hanya tangan dan kaki kami bersih, tetapi hati kami bersih, pikiran kami bersih, perkataan ucapan kami bersih di hadapan Tuhan, sehingga kami dipandang layak di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa menyerahkan setiap umat-Mu ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Allah yang memberkati setiap umat Tuhan satu persatu dimanapun mereka berada. Setiap rumah tangga demi rumah tangga diberkati Tuhan. Hubungan suami dan istri diberkati Tuhan. Sehingga kalau ada apapun dalam pergumulan permasalahan rumah tangga mereka, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka sungguh melihat Allah bertindak, membela dan menyertai setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Berkati setiap istri-istri yang ada Allah. Berkati setiap suami-suami yang ada. Sehingga mereka saling mengasihi, saling mencintai dan menghargai satu dengan yang lain. Untuk hidup takut akan Tuhan. Berkat-Mu ada atas rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus.
Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Setiap mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh, kami percaya bilur-Mu menyembuhkan kami. Dan kami percaya hari ini kami mendengarkan firman, maka kami disembuhkan. Tergenapi firman-Mu, disampaikan firman, disembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Berkat Tuhan ada atas masing-masing kami. Hamba berdoa menyerahkan setiap mereka yang hari-hari ini ekonominya sedang tergoncang, yang hari-hari ini usaha pekerjaannya sedang tergoncang. Hamba-Mu berdoa dan hamba ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mereka tetap terus mengandalkan Tuhan, dan dari Tuhan mereka melihat pertolongan-Mu yang ajaib di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari sedang mencari pekerjaan, juga Tuhan, hamba berdoa biarlah Allah membuka jalan dalam hidup mereka, sehingga sungguh mereka mengalami berkat-berkat Tuhan, menemukan jalan keluar yang berasal daripada Allah. Pada akhirnya hamba berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang memberkati setiap orang-orang muda yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi. Dalam kesetiaan mereka mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Setiap jeri lelah kami dalam kami beribadah kepada Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Allah yang memberkati, Allah yang menyertai setiap anak-anak muda ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, masa depan mereka berhasil, masa depan mereka beruntung, masa depan mereka penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Dan hamba berdoa kalau ada di antara orang-orang muda ini berdoa hari-hari ini untuk menemukan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Allah, yang takut akan Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus, bahkan mengasihi dan menghargai mereka sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya hamba berdoa menyerahkan setiap umat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sertai kami. Engkau yang memampukan kami untuk menghadapi setiap badai kehidupan. Kami tahu proses mendatangkan hasil yang baik. Itu sebabnya biarlah kami kuat di tengah-tengah proses. Kami bertahan di tengah-tengah masalah pergumulan. Kami tahu Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Ada rumah tangga, ada keluarga yang hari-hari ini berdoa agar dianugerahkan keturunan-keturunan ilahi. Itu sebabnya hamba berdoa bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah buah kandungan setiap para istri. Dibukakan kandungan mereka oleh kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus, sehingga bagi mereka turun anugerah Tuhan dan dipercayakan keturunan-keturunan ilahi. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya hamba berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat setiap kota di mana kami tinggal. Kami ucapkan berkat, kota kami aman, kota kami damai, shalom atas kota kami. Sehingga kami berdoa di tengah-tengah kota kami ada keamanan, ada berkat-berkat Tuhan, ada kasih karunia dan anugerah Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kalau Tuhan dapati ada kota-kota di mana ada oknum-oknum intoleran, oknum-oknum radikalisme yang membuat anak-anak Tuhan sulit beribadah. Kami mendoakan kota-kota tersebut, kami mendoakan oknum-oknum tersebut. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan jamah setiap mereka. Sebagaimana Saulus mengalami perjumpaan dengan Yesus, dipakai Tuhan dengan ajaib, demikian pula mereka mengalami perjumpaan dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Kami juga berdoa buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Jika jiwa-jiwa itu adalah orang keluarga kami yang kami kasihi, ataupun teman-teman kami, ataupun kerabat kami, oh Tuhan, kami doa tuntun mereka dalam terang jalan-jalan-Mu. Pertemukan mereka dengan jalan yang berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan ada bagi masing-masing mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami menyerahkan bangsa kami Indonesia, diberkati. Shalom atas Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia Tuhan ada atas bangsa kami. Kami berdoa ya Tuhan, pemimpin-pemimpin bangsa kami diberkati Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada. Bahkan kami berdoa buat para gubernur, para bupati, para wali kota, bahkan camat, lurah, RT, RW atas bangsa kami. Kami doa dalam nama Yesus,
Bahkan Panglima TNI, Kapolri beserta jajarannya, kami serahkan masing-masing mereka dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong biar ada keamanan, biar ada pertolongan dan anugerah Tuhan atas bangsa kami. Kami berdoa ya Bapa, biarlah pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, yang memimpin bangsa kami, diberikan hikmah, takut akan Tuhan, kebijaksanaan bagi setiap mereka. Bahkan kalau ada di antara mereka yang mengambil keuntungan secara pribadi, disingkapkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka mengalami kasih dan lawatan Allah. Dan kami berdoa ya Tuhan, sehingga ada tuaian jiwa-jiwa di bangsa kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Bapa, kalau ada anak-anak Tuhan yang bergabung dalam doa pagi hari ini, mereka tidak tinggal di Indonesia, kami juga doakan bangsa, negara di mana mereka tinggal diberkati oleh Tuhan, aman dalam anugerah dan kasih setia Tuhan. Terima kasih, pada akhirnya kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Kami boleh memulai hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami percaya sepanjang hari ini berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub ada dalam kehidupan kami. Apapun yang kami umatmu kerjakan, dibuat tangan Tuhan berhasil. Pada akhirnya kami juga teringat rencana tahun 2024 akan ada pemilihan umum. Tuhan berkati sehingga keadaan kondusif, keadaan aman, semua berjalan dalam campur tangan Tuhan. Kami berdoa mereka yang bekerja KPU, KPUD, kami berdoa Bawaslu daerah diberkati oleh Tuhan, diberikan hati yang takut akan Tuhan, kejujuran di dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan di dalamnya, semua mendatangkan kebaikan bagi bangsa kami. Terpujilah Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh memuji dan menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Bahkan kami menaikkan setiap pokok-pokok doa kami. Dan kami percaya sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ingatkan bagi kami. Apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kami aminkan apa yang menjadi pokok doa kami terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, doa pagi online kita selesai. Kita sudah dengarkan firman Tuhan. Ayo lakukan firman, ya. Jangan jadi orang-orang munafik yang datang beribadah kepada Tuhan hanya fisiknya saja, tetapi biarlah kita juga membawa apa yang ada dalam hati kita, pikiran kita, bahkan tutur kata kita, sehingga dimanapun kita berada, kita jadi berkat bagi banyak orang. Kita kembali ketemu besok pagi jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat melalui platform Facebook, TikTok, Instagram, dan Zoom. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.